Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Kayla Novinsky. Nah, kali ini kita akan membahas Superlab yang ketiga. Nah, teman-teman bisa membuka atau mengunduh Superlab melalui link yang ada di video pendahuluan Superlab. Nah, silakan buka Superlab 3-nya. Nah, oke, nanti kalian akan diarahkan ke halaman utama seperti ini. Nah, di sini untuk topiknya itu seperti biasa, terdapat email server, akses list, CP, dan sebagainya, sama seperti pada Superlab sebelumnya. Oke, di sini kita bisa klik bagian doc terlebih dahulu. Lalu ini kan saya kecilkan. Nah, oke, kalau begitu langsung saja teman-teman, kita mulai dari part 1 yang ini, yaitu basic configuration. Nah, seperti biasa, langkah pertama adalah melakukan konfigurasi hostname pada router dan switch sesuai dengan nama yang tertera pada display. Kemudian kita juga mengonfigurasi enable script dengan password SID. Nah, teman-teman yang sudah menonton video sebelumnya pasti sudah memahami bagian basic configuration ini. Jadi pada bagian ini saya akan mempercepat penjelasannya. Oke, ini kita mulai dari perangkat yang ada di sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu yang ini pada switch 1. Oke, ini kita akan buka switch satunya, masuk ke CLI. Lalu ini kita masuk ke mode enable, lalu masuk ke mode konfigurasi. Setelah itu ini kita ubah hostname-nya menjadi SW1 atau switch 1. Nah, oke, di sini hostname-nya sudah berganti. Lalu ini akan mengkonfigurasikan enable script dengan password SID. Seperti ini, lalu enter. Lalu ini kita coba exit lagi, lalu enable. Nah, oke, di sini kita sudah diminta untuk memasukkan password yang menandakan konfigurasi enable script telah berhasil. Nah, oke teman-teman, ini kita akan lanjut untuk semua switch dan semua router. Nah, di sini akan saya percepat ya teman-teman. Untuk konfigurasinya sama seperti tadi, hanya menyesuaikan nama perangkat sesuai display masing-masing. Oke, teman-teman bisa perhatikan saja. Nah, oke teman-teman, di tahap ini saya sudah menyelesaikan konfigurasi basic atau basic configuration untuk semua perangkat. Nah, oke, ini kita lanjut ke part yang kedua, yaitu pada bagian ini kita akan melakukan konfigurasi VLAN di switch 3, switch 4. Nah, di sini kita diminta untuk membuat VLAN dan menyesuaikan namanya sesuai dengan display VLAN yang digunakan adalah VLAN 1. Yang ini. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan transport untuk router WANASTIC pada router 2. Nah, berikut ini adalah detail konfigurasi yang akan kita bahas. Nah, oke, langsung saja teman-teman kita mulai. Nah, oke, ini kita akan mulai dari salah satu switch terlebih dahulu. Oke, ini kita buka switch 1. Lalu ini kita masukkan passwordnya SID, lalu masuk ke mode konfigurasi. Nah, oke. Nah, jika teman-teman ingat, VLAN 1 ini sudah tersedia secara default, jadi sebenarnya tidak perlu dibuat lagi. Nah, jika ingin memastikan, kita bisa masuk ke mode konfigurasi dan mengetikkan perintah do show VLAN read. Nah, di sini sudah terlihat bahwa VLAN 1 memang sudah ada secara default. Karena VLAN-nya sudah ada, kita langsung saja mengatur interface yang akan dimasukkan ke VLAN tersebut. Nah, untuk DNS server, web server, dan email server, interface yang digunakan adalah yaitu di sini FA01, FA02, dan FA03. Oke, maka ini kita akan gunakan atau masuk ke interface range FA0/1/3, lalu enter. Setelah itu ini kita ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 1, lalu enter. Setelah itu jangan lupa spanning tree port device. Oke, lalu ini kita bisa exit. Nah, selanjutnya ini kita akan mengatur port yang mengarah dari switch ke router 2. Nah, oke, untuk jalur koneksinya itu dia menggunakan FA04 teman-teman. Ini oke, maka ini kita akan konfigurasikan.
masuk ke interface FA0 slice 4, enter, lalu switch port mode trunk, lalu switch port trunk allow VLAN 1. Nah, oke. Catatan sedikit untuk teman-teman di instruksi tertulis switch 3 dan switch 4. Namun di sini itu terdapat sedikit kesalahan pada intrusion. Jadi cukup ikuti konfigurasi yang saya terapkan tadi sama seperti yang dilakukan pada switch 1. Nah, sekarang ini kita akan lanjut ke router 2-nya. Nah, seperti biasa di router ini kita akan memasang IP address untuk VLAN. Nah, ini kita akan melihat interface yang mengarah ke switch 1 itu di sini FA00. Oke, ini kita akan konfigurasikan. Ini kita bisa masuk ke interface FA0/0, enter. Lalu jangan lupa no shutdown. Oke, lalu exit. Nah, setelah itu ini kita akan masuk ke sub interface VLAN 1, yaitu interface FA00.1 dan sini encapsulation.1Q1. Nah, artinya sub interface ini akan digunakan untuk VLAN 1, teman-teman. Lalu masukkan IP address. Nah, di sini digunakan alamat IP pertama dari VLAN 1, yaitu 192.168.1.1. Subnet masknya yaitu 255.0. Seperti ini, lalu enter. Nah, sampai di sini konfigurasi pada switch 1 dan router 2 sudah selesai. Nah, selanjutnya ini kita diminta untuk memasukkan IP address secara statik pada DNS server, web server, dan email server. Oke, ini kita akan mulai pada DNS servernya terlebih dahulu. Kita buka, masuk ke desktop IP configuration. Nah, oke, IP address yang digunakan di sini yaitu 192.168.1.2. Lalu subnet masknya 255.0 dan gateway-nya 192.168.1.1. Lalu untuk DNS servernya 192.168.1.2 karena ini menggunakan IP dirinya sendiri. Oke, DNS server sudah selesai dikonfigurasi. Selanjutnya ini kita buka web server, lalu masuk ke desktop dan IP configuration. Nah, oke, ini kita akan konfigurasikan IP address-nya yaitu 192.168.1.3, subnet masknya 255.0, lalu default gateway-nya 192.168.1.1, lalu DNS servernya 192.168.1.2. Oke, lanjut ke email server, masuk ke desktop, IP configuration. Oke, ini kita konfigurasikan IP-nya 192.168.1.4, subnet masknya 255.0, lalu default gateway-nya 192.168.1.1, lalu DNS servernya 192.168.1.2. Nah, oke. Setelah semua konfigurasi selesai, ini kita akan lakukan pengujian konektivitas. Nah, pastikan semua perangkat dapat saling melakukan ping. Oke, ini kita akan coba mengirimkan paket dari DNS server ke web server. Nah, oke, di sini hasilnya successful. Kemudian dicoba dari web server ke email server. Nah, di sini juga successful. Dan dari email server ke web server. Oke, ini juga successful, teman-teman. Artinya konfigurasi pada part 2 telah berhasil dengan baik. Nah, oke. Lanjut ke part yang ketiga. Nah, pada part 3 ini kita diminta untuk melakukan konfigurasi VLAN dan trunking di switch 2, kemudian konfigurasi access point, serta router WAN stick pada router 4. Nah, sebelum mulai kita bisa melihat dulu instruksinya. Nah, di instruksi tersebut tertulis konfigurasi trunk, terus membuat VLAN untuk access point, kemudian konfigurasi router WAN stick, serta detail IP address yang akan digunakan. Nah, supaya lebih dipahami, kita langsung saja buka pada switch 2-nya, yang ini ya teman-teman. Nah, di switch 2 ini terdapat VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4. Nah, pertama ini kita akan buat dulu VLAN-nya dengan name-nya juga. Oke, ini kita masuk ke switch 2, masuk ke mode enable, password SID, lalu masuk ke mode konfigurasi. Nah, setelah itu ini kita akan buat VLAN 2, dia name-nya VLAN 2, enter, lanjut VLAN 3, name-nya VLAN 3, dan VLAN 4,
name-nya VLAN 4, enter. Lalu jika sudah, ini kita bisa exit. Nah, setelah VLAN dibuat, seperti biasa kita akan memasukkan interface ke masing-masing VLAN. Nah, pada VLAN 2 ini perangkat yang terhubung adalah access point. Nah, jalurnya itu melalui ini FA02. Nah, maka ini kita akan masuk ke interface tersebut. Interface FA0/2, lalu enter. Kemudian switch port mode access. Lalu switch port access VLAN 2. Nah, jangan lupa spanning tree port device. Oke, VLAN 2 sudah. Lanjut untuk VLAN 3. Nah, VLAN 3 interface yang digunakan di sini adalah FA04, FA03. Oke, 3 dan 4. Ini kita masuk menggunakan mode range, interface range FA0/3 strip 4. Lalu jangan lupa switch port mode access, lalu switch port access VLAN 3, kemudian spanning tree port device. Oke, VLAN 3 sudah. Lanjut untuk VLAN 4. Oke, saya sudah exit. Nah, untuk VLAN 4 interface yang digunakan adalah di sini FA05, lalu FA06. Oke, ini kita bisa masuk ke switch 2. Lalu ini kita masuk menggunakan mode range, interface range FA0/5 strip 6, lalu enter. Kemudian ini kita switch port mode access, lalu switch port access VLAN 4, kemudian spanning tree port device. Oke, lalu exit. Nah, selanjutnya ini kita akan konfigurasikan terang yang mengarah ke router 4. Nah, interface yang digunakan adalah di sini FA01 teman-teman. Oke, ini kita masuk ke interface FA0/1, lalu enter. Kemudian ini kita tekan switch port mode terang, lalu switch port terang allow VLAN 2 strip 4, lalu enter. Nah, oke, setelah itu ini kita bisa exit. Sekarang ini kita akan lanjut ke router 4. Oke, ini kita bisa lihat untuk interface yang mengarah ke switch adalah di sini FA1/0. Nah, oke, ini kita bisa masuk ke router 4-nya. Masuk ke mode enable, masukkan password, lalu masuk ke mode konfigurasi. Nah, oke, ini kita bisa masuk ke interface tadi yaitu FA1/0, lalu jangan lupa no shutdown. Kemudian ini kita bisa exit. Nah, selanjutnya ini kita akan membuat sub interface pada VLAN 2. Oke, ini kita bisa sub interface FA1/0.2, lalu encapsulation.1q2, lalu masukkan IP address-nya. Nah, karena instruksi menggunakan IP pertama dari setiap VLAN, maka IP address-nya yaitu 192.168.2.1 dan subnet mask-nya 255.0. Oke, lalu enter dan exit. Lanjut sub interface untuk VLAN 3. Oke, lalu encapsulation.1q3 dan masukkan IP address-nya yaitu 3.1. Oke, lalu exit. Lanjut sub interface VLAN 4 dan encapsulation.1q4, lalu IP address-nya 4.1. Nah, oke, selanjutnya seperti pada Superlab sebelumnya, kita akan mengonfigurasi DHCP server di router 4. Oke, ini kita buat untuk VLAN 2 di DHCP. Kita exit dulu. Oke, lalu ketikkan IP DHCP full VLAN 2. Networknya yaitu 192.168.2.0, subnet mask-nya 255.0. Oke, lalu enter. Dan default gateway-nya 192.168.2.1, lalu DNS servernya 192.168.2.0.
168.1.2. Oke, VLAN 2 sudah. Lanjut ini kita exit dan ke VLAN 3 nya, IP DHCP pool VLAN 3, lalu networknya yaitu 3.0, kemudian default gateway nya 3.1. Nah, untuk DNS servernya sama teman-teman, itu 1.2. lalu exit, lanjut untuk VLAN 4. Oke, kemudian networknya 4.0, lalu DNS servernya default gateway-nya 4.1 dan DNS servernya sama 1.2. Nah, oke, seperti biasa kita juga akan melakukan exclude address untuk IP gateway. Oke, ini kita bisa ketikkan IP DHCP exclude strip address 192.168.2.1. Enter. Lanjut untuk yang 3.1, enter. Lanjut lagi untuk yang 4.1. Nah, oke, sampai di sini konfigurasi DHCP sudah selesai. Sekarang ini kita akan coba request IP DHCP-nya. Nah, pada PC di VLAN 3, ini kita bisa masuk ke desktop. Lalu IP configuration, ubah pengaturan jadi DHCP. Nah, oke, di sini hasilnya successful. Lalu PC pada VLAN 4, masuk ke desktop, IP configuration, lalu ubah pengaturan jadi DHCP. Nah, oke, di sini hasilnya berhasil, teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita coba pada smartphone. Masuk ke desktop, IP configuration. Nah, oke, di sini sudah didapat dari DHCP ya, teman-teman. Lalu pada smartphone 1, masuk ke desktop, IP configuration. Nah, oke, DHCP request successful, artinya VLAN 3 dan 4 termasuk perangkat smartphone sudah berhasil mendapatkan IP secara otomatis. Nah, lanjut ke part yang keempat. Nah, pada bagian ini kita akan membuat VLAN dan ranking di switch 3 serta melanjutkan konfigurasi router 4. Nah, di switch 3 adalah perangkat yang ini ya, teman-teman. Nah, oke, di sini kita akan membuat VLAN 5, VLAN 6, dan VLAN 7. Oke, langsung saja ini kita buka switch 3-nya. Masuk ke CLI, lalu masuk ke mode enable, lalu masukkan password, dan masuk ke mode konfigurasi. Oke, ini kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu. VLAN 5, name-nya VLAN 5. Oke, lanjut VLAN 6, name-nya VLAN 6, dan VLAN 7, name-nya VLAN 7. Nah, oke, setelah itu jangan lupa untuk memasukkan interface ke masing-masing VLAN. Nah, kita exit dulu. Nah, untuk VLAN 5, interface yang digunakan yaitu di sini FA04 sama FA05. Oke, ini kita masuk menggunakan mode range interface, range FA0/4 strip 5, lalu enter. Kemudian switch port mode access, lalu switch port access VLAN 5, jangan lupa spanning tree port 5. Oke, lalu exit. Nah, selanjutnya ke VLAN 6. Untuk VLAN 6, interface yang digunakan adalah di sini FA03, FA02, oke, FA02, FA03. Kita masuk menggunakan mode range interface, range FA0/2 strip 3, enter. Lalu switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 6, lalu spanning tree port 5. Oke, lalu exit. Lanjut untuk VLAN 7. Nah, interface pada VLAN 7 yang digunakan adalah FA07 sama FA06. Oke, ini kita masuk lagi menggunakan mode range interface, range FA0/6 strip 7, lalu switch port mode access dan switch port access VLAN 7, jangan lupa spanning tree port 5.
Nah, oke, sampai di sini konfigurasi VLAN pada switch 3 sudah selesai. Nah, jangan lupa untuk mengonfigurasi interface yang mengarah ke router 4. Nah, interface tersebut adalah FA01. Oke, ini kita masuk ke interface FA0/1, enter. Lalu switch port mode trunk, switch port trunk, allow VLAN 5/7. Oke, lalu exit. Nah, sekarang ini kita lanjut ke router 4, karena pada bagian ini router 4 juga belum aktif. Teman-teman bisa langsung membuka router 4, masuk ke CLI, masuk ke mode enable, masukkan password SID, lalu masuk ke mode konfigurasi. Nah, interface yang mengarah ke switch 3 di sini adalah FA00, teman-teman. Oke, ini kita bisa masuk ke interface FA0/0, lalu no shutdown, dan exit. Dan pastikan di sini statusnya sudah hijau atau up, teman-teman. Oke, di sini sudah hijau. Setelah itu ini kita akan buat sub interface untuk VLAN 5, 6, dan VLAN 7. Oke, ini kita akan buat untuk sub interface VLAN 5 itu interface FA00.5, lalu encapsulation.125, dan masukkan IP addressnya 192.168.5.1, subnet masknya 255.0. Oke, lalu enter, exit, lanjut sub interface pada VLAN 6, dan encapsulation.1Q6, lalu IP addressnya 6.1. Oke, lalu exit, lanjut pada VLAN 7, dan encapsulation.1Q7, lalu IP addressnya 7.1, enter, lalu exit. Nah, guys, selanjutnya kita akan membuat DHCP server di router 4. Oke, ini kita buat IP DHCP pool untuk VLAN 5 terlebih dahulu. Lalu networknya 192.168.5.0, subnet masknya 255.0, enter. Lalu default gateway-nya 192.168.5.1, dan servernya 192.168.1.2. Oke, VLAN 5 sudah, exit, lanjut untuk VLAN 6. Networknya yaitu 6.0, default route-nya atau default gateway-nya 6.1, dan servernya sama 1.2. Exit, lanjut VLAN 7. Networknya yaitu 7.0, default gateway-nya 7.1. Setelah itu DNS servernya sama. Nah, oke, sampai di sini kita seperti biasa jangan lupa melakukan exclude address untuk IP gateway. Oke, ini kita bisa tekan IP DHCP exclude strip address yaitu 192.168.5.1, enter, lanjut 6.1 dan 7.1. Oke, sampai di sini konfigurasi DHCP sudah selesai. Sekarang ini kita akan lakukan pengujian. Nah, pada PC di VLAN 5 ini kita buka, dia masuk ke desktop, IP configuration, buka pengaturan jadi DHCP. Oke, di sini successful. Lanjut pada PC di VLAN 6, masuk ke desktop, IP configuration, buka pengaturan jadi DHCP. Oke, hasilnya successful. Lanjut pada PC 7, lakukan hal yang sama. Oke, di sini juga successful. Artinya seluruh perangkat pada VLAN 5, VLAN 6, dan VLAN 7 sudah berhasil mendapatkan IP address secara otomatis dan konfigurasi part 4 telah selesai dengan baik.
Lanjut ke part yang kelima. Nah, di bagian ini memang lumayan banyak VLAN yang harus dikonfigurasi. Pada part 5 kita diminta untuk melakukan konfigurasi VLAN dan trunking di switch 4, switch 5, dan switch 6. Lalu konfigurasi router 3, dan konfigurasi DHCP server, dan exclude address, serta melakukan uji konektivitas. Secara garis besar, langkah-langkahnya sama seperti part sebelumnya. Konfigurasi akan difokuskan di area jaringan yang bagian ini teman-teman. Yang ini. Nah, oke, ini kita akan mulai dari bagian bawah, yaitu switch 6. Nah, silakan ini buka switch 6-nya, masuk ke CLI, lalu masuk ke mode enable, dan masukkan password, lalu masuk ke mode konfigurasi. Nah, di switch 6 ini kita akan membuat VLAN 8, 9, 10, dan VLAN 11. Oke, langsung saja ini. Kita buat VLAN-nya. VLAN 8, untuk name-nya VLAN 8. Lalu VLAN 9, namanya VLAN 9. Lanjut VLAN 10, namanya VLAN 10. Dan VLAN 11, namanya VLAN 11. Oke, lalu exit. Setelah itu ini kita akan masukkan interface ke masing-masing VLAN. Nah, pada VLAN 8, di sini interface yang digunakan adalah FA09 dan FA010. Oke, ini kita masuk menggunakan mode range. Interface range FA0/9 strip 10, lalu enter. Kemudian ini kita ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 8. Jangan lupa spanning tree port device. Oke, lalu exit. Lanjut untuk VLAN 9, interface yang digunakan adalah di sini FA08 sama FA07. Oke, masuk lagi menggunakan mode range, interface range FA0/7 strip 8. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 9. Lalu jangan lupa spanning tree port device. Oke, lalu exit. Lanjut untuk ke VLAN 10. Nah, di sini interface yang digunakan adalah FA056. Oke, 56. Masuk menggunakan mode range, interface range FA0/5 strip 6. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, spanning tree port device. Oke, lalu exit. Lanjut untuk VLAN 11 yang ini ya teman-teman, dia menggunakan interface FA03, FA04. Oke, ini kita masuk menggunakan mode range, interface range FA0/3 strip 4. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 11, lalu spanning tree port device. Oke, lalu exit. Nah, jangan lupa untuk konfigurasi terang ke arah switch 5 dan switch 4. Nah, interface yang digunakan adalah di sini yaitu FA0 FA01 sama FA02. Oke, ini kita masuk menggunakan mode range, interface range FA0/1 strip 2, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 8 strip 11. Oke, lalu exit. Nah, setelah itu konfigurasi switch 6 sudah selesai. Selanjutnya ke switch 5 yang ini. Oke, ini kita buka, masuk ke CLI, masuk ke mode enable, SID, lalu masuk ke mode konfigurasi. Nah, setelah itu ini kita akan buat VLAN 11, 12, 13. Oke, VLAN 11, namanya VLAN 11, VLAN 12, namanya VLAN 12, VLAN 13, namanya VLAN 13. Oke, lalu exit. Nah, kemudian ini kita akan masukkan interface. Nah, untuk VLAN 11 di sini interface yang digunakan adalah FA07 dan FA08. Oke, kita masuk menggunakan mode range, interface range FA0/7 strip 8. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 11. Lalu jangan lupa spanning tree port device. Lalu exit. VLAN 11 sudah. Lanjut untuk VLAN 12. Dan di sini interface yang digunakan adalah FA05 dan FA06 teman-teman. Oke, kita masuk gunakan mode range, interface range FA0/5
5 strip 6, lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 12, jangan lupa spanning tree port device. Oke, lalu exit. Lanjut untuk VLAN 13. Di sini interface yang digunakan adalah FA04 sama 3. Oke, masuk lagi menggunakan mode range, interface range FA0 slice 3 strip 4, lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 13, dan spanning tree port device, lalu exit. Nah, kemudian ini kita akan konfigurasikan trunk ke arah switch 6 dan switch 4. Di sini menggunakan FA01 dan FA02. Oke, masuk lagi menggunakan mode range, interface range FA01 strip 2, enter, lalu switch port mode trunk, lalu switch port trunk allow VLAN 11 strip 13, lalu enter dan exit. Oke, konfigurasi switch 5 sudah selesai. Sekarang ke switch 4. Nah, walaupun switch 4 tidak memiliki PC secara langsung, switch ini berfungsi sebagai penghubung sehingga VLAN tetap harus dibuat. Nah, kali ini kita akan buat VLAN 8 sampai VLAN 13. Oke, ini kita buka switch 4-nya. Masuk ke CLI, masuk ke mode enable, lalu SID, masuk ke mode konfigurasi. Ini kita buat VLAN 8, namanya VLAN 8. Lanjut VLAN 9, dan VLAN 10, lanjut VLAN 11, dan VLAN 12, dan VLAN 13. Oke, lalu exit. Nah, setelah itu ini kita akan konfigurasikan trunk ke arah switch 5, switch 6, dan router 3. Nah, interface yang digunakan adalah FA01 sampai FA03. Oke. Ini kita bisa masuk ke interface range FA0/1 strip 3, enter. Lalu switch port mode trunk dan switch port trunk allow VLAN 11 VLAN 8 strip 13, enter, lalu exit. Nah, oke. Selanjutnya kita ke router 3 ya. Ini ya, teman-teman. Oke, kita masuk, lalu ke CLI, masuk mode enable, SID, konfigurasi. Nah, oke. Interface yang mengarah ke switch 4 itu dia adalah FA00. Oke, ini kita masuk ke interface FA0/0, lalu no shutdown dan exit. Setelah itu ini kita akan buat sub interface untuk VLAN 8 sampai VLAN 13. Nah, karena instruksi menggunakan IP pertama dari setiap VLAN, maka kita buat dulu interface FA00.8 dan encapsulation.1Q8, masukkan IP address-nya 192.168.8.1, subnet mask-nya 255.0. Oke, lalu exit. Lanjut VLAN 9, encapsulation.1Q9, IP address-nya 9.1, dan exit. Lalu VLAN 10, encapsulation.1Q10, IP address-nya 10.1, lalu exit. Lanjut VLAN 11, encapsulation.1Q11, dan IP address-nya 11.1, lalu exit. Lanjut VLAN 12, encapsulation.1Q12, IP address-nya 12.1, exit. Lanjut VLAN 13, VLAN 13, dan IP address-nya 13.1, exit. Nah, oke, selanjutnya ini kita akan konfigurasi DHCP pool.
Nah, oke, kita aktifkan IP DHCP full untuk VLAN 8 terlebih dahulu. Dan networknya 192.168.8.0, subnet masknya 255.0, lalu enter. Dan default gateway-nya 192.168.8.1 dan servernya 192.168.1.2. Oke, exit, lanjut VLAN 9. Networknya yaitu 9.0 dan default gateway-nya 9.1 dan servernya sama. Exit, lanjut VLAN 10 dan networknya 10.0, default gateway-nya 10.1 dan servernya sama. Exit, lanjut VLAN 11, networknya 11.0, default gateway-nya 11.1 dan servernya sama. Exit, lanjut VLAN 12, networknya 12.0, default gateway-nya 12.1, network dan servernya sama. Exit, lanjut yang terakhir VLAN 13, networknya yaitu 13.0 teman-teman, lalu default gateway-nya itu baru 13.1 dan servernya sama. Oke, lalu exit. Nah, oke, setelah itu ini kita akan lakukan exclude address untuk IP router. Tekan IP DHCP exclude strip address 192.168.8.1, enter. Dan 9.1, lalu 10.1, 11.1, 12.1 dan 13.1. Nah, oke, sekarang ini kita akan uji DHCP pada VLAN 8, desktop, IP configuration, DHCP. Oke, di sini successful. Lanjut VLAN 9, masuk ke desktop, IP configuration, buka jadi DHCP. Oke, successful juga. Lanjut pada VLAN 10, desktop, IP configuration, DHCP. Oke, successful. Lanjut VLAN 11 yang ini atas, desktop, IP configuration, DHCP. Oke, di sini successful. Lanjut VLAN 12, desktop, IP configuration, DHCP. Successful. Dan VLAN 13, desktop, IP masuk ke desktop. Ini kok tidak bisa ya teman-teman? Nah teman-teman, makanya di sini tidak bisa setelah saya cek. Nah pada bagian ini itu belum dinyalakan teman-teman. Jadi ini saya zoom, ini itu harus dinyalakan. Nah oke, maka di sini port face-nya sudah hijau untuk portnya. Sekarang ini kita akan coba untuk request DHCP. Nah oke, di sini successful. Nah artinya konfigurasi pada port 5 telah berhasil dengan sepenuhnya teman-teman. Lanjut ke part yang ke-6, yaitu konfigurasi Rapid PVST. Nah pada bagian ini perintah yang digunakan tidak terlalu banyak, kita hanya perlu mengonfigurasi Rapid PVST di switch 4, switch 5, dan switch 6. Nah, sedikit menyinggung tentang Rapid PVST, pada perangkat Cisco, secara default sudah ada PVST per VLAN spanning tree, artinya setiap VLAN memiliki spanning tree sendiri. Namun, pada instruksi kita diminta untuk menggunakan Rapid PVST. Nah, kelebihan Rapid PVST adalah proses perpindahan jalur atau failover lebih cepat. Jika diperhatikan pada topologi switch ini, switch 4, 5, 6, ketiganya membentuk looping, teman-teman. Nah, dalam kondisi normal, spanning tree akan ada satu port yang terblokir, biasanya berwarna oranye atau mencegah loop. Misalnya, jika kabel pada salah satu jalur diputus, maka port yang sebelumnya terblokir akan menjadi aktif tanpa Rapid PVST. Proses aktifnya port tersebut akan memakan waktu lama. Dengan Rapid PVST, proses aktifnya menjadi lebih cepat. Oke, ini kita mulai pada switch 4. Kita buka, lalu masuk ke CLI, kemudian masuk ke mode enable, SID, lalu masuk ke mode konfigurasi. Nah, kemudian ini kita jalankan perintah spanning strip tree mode rapid strip PVST, lalu enter. Nah, dengan konfigurasi ini, jika terjadi pemutusan jalur, port cadangan akan aktif lebih cepat dibandingkan mode PVST biasa. Selanjutnya, di switch 5 perintahnya sama,
Ini akan saya copy saja teman-teman biar cepat. Oke, ini kita ke switch 5, masuk ke mode enable, SID, lalu masuk ke mode konfigurasi. Oke, ini kita tempelkan saja karena perintahnya sama, lalu enter. Nah, terakhir di switch 6, masuk ke CLI, masuk ke mode enable, lalu password SID, kemudian masuk ke mode konfigurasi. Nah, oke, perintahnya sama, ini kita tempel saja, paste, lalu enter. Nah, sampai di sini konfigurasi Rapid VVST pada ketiga switch sudah selesai. Selanjutnya kita juga diminta untuk mengonfigurasi switch 4 sebagai root bridge. Nah, penjelasan detail tentang root bridge sudah dibahas pada video part sebelumnya. Jadi di sini langsung ke perintahnya saja. Ini kita masuk ke switch 4. Lalu gunakan perintah spanning tree untuk menjadikan switch ini sebagai root primary. Spanning tree. Lalu VLAN 1 default, VLAN 8 sampai 13. 8 strip 13. Lalu jangan lupa seperti ini, root, ketik root primary. Nah, oke, jika sudah lalu enter. Ini ada kesalahan teman-teman. Oke, harus ganti spasi lalu enter. Nah, untuk memastikan konfigurasi berhasil, ini kita bisa jalankan perintah do show spanning strip tree, lalu enter, lalu klik more. Nah, kemudian bisa lihat hasilnya pada setiap VLAN 1, 8 dan sampai 13 akan muncul keterangan bahwa root bridge atau bridge tersebut adalah root, the bridge is the root, yang ini. Nah, terlihat bahwa VLAN 13, VLAN 12, VLAN 11, lalu VLAN 10, VLAN 8, 9, dan VLAN 1 sudah root. Sampai di sini konfigurasi Rapid VVST dan root bridge pada part 6 sudah selesai. Lanjut ke part yang ke-7, yaitu konfigurasi point-to-point addressing pada semua router, atau dengan kata lain kita akan memasukkan IP address pada seluruh router. Nah, router yang dikonfigurasi adalah router 1, 2, dan 3, 4. Nah, di sini terdapat beberapa jalur serial antara router. Supaya lebih jelas, jalurnya bisa direnggangkan terlebih dahulu di topologi. Nah, oke, kita akan mulai dari router 1 terlebih dahulu. Nah, router ini memiliki dua jalur serial. Oke, ini kita cek interface serial atau SE terlebih dahulu agar jelas. Nah, di sini tuh terdapat jalur SE2/0 yang mengarah ke satu sisi dengan IP 10.9, lalu jalur SE3/0 dan yang mengarah ke sisi lain dengan IP yaitu ini 10.1. Oke, ini kita bisa masuk ke CLI, masuk ke mode enable, SID, masuk ke mode konfigurasi. Dan ini kita masuk ke interface SE2/0. Lalu ini kita masukkan IP address-nya 10.10.10.9. Nah, karena menggunakan slice 30, jadi subnet master itu 255.252. Oke, 255.252 seperti ini, lalu enter. Dia jangan lupa no shutdown. Oke, lalu exit. Lanjut masuk ke interface SE3/0. Untuk IP address-nya itu 10.1. Subnet mask-nya sama 255.252. Lalu jalankan perintah no shutdown. Oke, router 1 selesai. Selanjutnya ke router 2. Nah, router 2 juga memiliki dua jalur serial. Nah, terlihat di sini yaitu SE2/0 dan SE3/0. Nah, SE2/0 ini menggunakan IP 10.2 lah. Lalu untuk SE3/0 ini dia menggunakan IP 10.5. Oke, ini kita masuk ke CLI, lalu masuk ke mode enable, masukkan password SID, lalu masuk ke mode konfigurasi. Setelah itu ini kita masuk ke interface SE2/0 dan masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.2
subnet masknya karena menggunakan slice 30, jadinya 255.252. Oke, lalu enter, jangan lupa no shutdown, exit, lanjut masuk ke interface SE3/0, masukkan IP address-nya yaitu 10.5. Sebentar teman-teman, 10.5. Saya ulangi saja ya. Oke, jangan lupa no shutdown. Nah, router 2 sudah selesai, dan di sini interface juga sudah menyala. Oke, sekarang ini kita akan konfigurasikan ke router 4. Nah, router 4 yang di sini tuh terdapat interface SE2/0 dan SE3/0. SE3/0 dengan IP 10.6, lalu SE2/0 dengan IP 10.13. Oke, ini kita bisa masuk ke mode enable, lalu password SID, dan masuk ke mode konfigurasi. Dan ini kita masuk ke interface SE2. Kita ke SE3 dulu, SE3/0, lalu masukkan IP address-nya 10.10.10.6. Karena menggunakan slice 30, subnet masknya 255.252. Enter, jangan lupa no shutdown, lalu exit, lanjut masuk ke interface SE2/0, dan ini kita masukkan IP address-nya 10.13. Jangan lupa no shutdown. Oke, di sini interface sudah menyala ya teman-teman, sudah hijau. Lanjut ke router 3. Nah, interface serial yang digunakan adalah SE2/0 menggunakan IP 10.10, lalu SE3/0 menggunakan IP 10.14. Oke, ini kita masuk ke router 3, mode enable, SID, masuk ke mode konfigurasi, kemudian masuk ke interface SE2/0, dan masukkan IP address-nya 10.10.10.10, subnet masknya 255.252. Enter, lalu jangan lupa no shutdown. Oke, lalu exit, lanjut ke interface SE3/0, dan ini kita bisa masukkan IP address-nya 10.14, lalu no shutdown. Nah, oke, setelah itu semua interface dikonfigurasi dan dilakukan no shutdown, terlihat bahwa seluruh link antar router sudah menyala, lampu sudah hijau. Konfigurasi point-to-point addressing pada semua router di part 7 sudah selesai. Lanjut ke part yang ke-8, yaitu konfigurasi OSPF pada semua router. Sebelum mulai, teman-teman bisa lihat dulu ketentuannya, yaitu di sini menggunakan OSPF proses ID 1, lalu di akhir sesi harus memastikan OSPF NIC port terbentuk, routing table sudah terisi, semua klien bisa saling ping. Nah, oke, langsung saja ini kita mulai dari router 1, kita buka, dan masuk ke CLI, lalu ini kita bisa langsung saja jalankan OSPF dengan proses ID 1. Kita ketikkan router OSPF 1, lalu enter. Nah, router 1 memiliki dua jalur serial, yaitu jalur SE2, IP-nya yaitu 10.9 dan .10, maka networknya adalah 10.8. Oke, ini kita akan mengadvertise networknya 10.10.10.8, wildcard masknya yaitu 0.0.0.3, area 0. Enter. Nah, kemudian untuk jalur SE3, IP-nya yaitu 1.10.1 dan 10.2, jadi networknya adalah 0. Oke, ini kita ganti saja 10.0, wildcard masknya sama, areanya juga 0. Oke, router 1 selesai. Sekarang ini kita akan konfigurasi OSPF di router 2. Nah, router 2 memiliki dua jalur, yaitu jalur IP ini 10.2 dan 10.1, jadinya networknya 0. Lalu yang jalur SE3 itu IP-nya 10.5 dan 10.6, jadi networknya adalah 4. Oke, ini kita bisa masuk ke
mode konfigurasi. Lalu ini kita ketikkan router OSPF1 dan networknya yaitu 10.10.10.0, kemudian field card masknya 0.0.0.3 area 0, enter. Kemudian ini ulangi. Networknya yaitu 10.4, lanjut 10 networknya 192.168, sebentar, 192.168.1.0, build card masknya 0.0.255. Oke, areanya 0, lalu enter. Nah, lanjut ke router 4, itu dia memiliki dua jalur, yaitu IP 10.5 dan 10.6, networknya 4, lalu IP 10.13 dan 10.14, networknya adalah 12. Oke, masuk ke router 4, kita exit. Lalu ini kita bisa ketikkan router OSPF1, lalu enter. Kemudian networknya yaitu 10.10.10.4, build card masknya 0.0.0.3 area 0. Oke, lanjut networknya 10.12, lalu networknya 192.168.2.0, build card masknya 0.0.0.255 area 0. Oke, lalu 3.0, ini tuh VLAN ya teman-teman, VLAN 2 sampai VLAN 7. Oke, ini 4.0, lalu 5.0, ya 6.0, 7.0. Nah, oke, router 4 sudah selesai. Sekarang ini kita akan mengadvertise router 3 nya. Di router 3 itu dia memiliki dua jalur serial dan seluruh VLAN yang ada di sisinya. Untuk network serialnya itu IP 10.9, 10.10, networknya 8, dan IP 10.13 dan 10.14, networknya adalah 12. Oke, ini kita masuk ke router 3, exit, lalu masuk ke mode OSPF, router OSPF1, dan networknya yaitu 10.10.10.8, build card masknya 0.0.0.3 area 0. Lanjut 10.12. Oke, kemudian di sini untuk VLAN-nya itu kita akan mengadvertise VLAN di router 3. Nah, VLAN-nya yaitu 8 sampai VLAN 13. Oke, ini kita akan mengadvertise networknya 192.168.8.0, build card masknya 0.0.0.255 area 0. Oke, lanjut VLAN 9 dan VLAN 10, VLAN 11, VLAN 12, VLAN 13. Nah, oke, router 3 selesai. Setelah konfigurasi selesai, ini kita akan lakukan pengecekan di router 1 contohnya. Oke, ini kita bisa ketikkan do show IP OSPF neighbor. Oke, di sini OSPF neighbor sudah terlihat. Lalu ini kita kaca routing table, akan do show IP root. Nah, oke, di sini akan muncul kode O yang menandakan route dari OSPF sudah masuk. Nah, langkah terakhir adalah uji konektivitas. Pastikan semua klien bisa ping. Contoh, ini kita akan melakukan pengujian dari VLAN 7 ke VLAN 8. Kita kirim paket. Nah, awal-awal itu pasti akan fail, teman-teman. Oke, kita coba ulangi. Nah, di sini sudah successful. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke part yang ke-9, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Di instruksi kita diminta untuk membuat DNS record dan name record,
lalu membuat record mail Akademi Sekolahan ID, kemudian mengonfigurasi web server, lalu memastikan semua klien bisa ping dan mengakses domain Akademi Sekolahan ID. Langsung saja kita mulai dari server DNS-nya. Kita buka, lalu masuk ke tab service, kemudian klik DNS. Nah, pastikan status DNS dalam keadaan on. Nah, ini yang pertama kita akan membuat record, tipenya yaitu A-record, lalu namanya yaitu untuk name-nya akademi.sekolahan.id. Oke, lalu untuk address-nya yaitu 192.168.1.3. Kemudian ini kita bisa klik add. Lanjut, ini kita yang kedua membuat name record-nya yaitu tipenya name. Untuk name-nya yaitu di sini www.akademi.sekolahan.id. Hostname-nya yaitu akademi.sekolahan.id. Dia bisa klik add. Nah, dia yang ketiga membuat record mail. Untuk tipenya yaitu A-record. Nah, untuk name-nya yaitu mail.akademi.sekolahan.id. Address-nya yaitu 192.168.1.4. Lalu klik add. Nah, oke. Kemudian yang keempat membuat name record Google. Untuk tipenya yaitu name. Nah, untuk name-nya yaitu www.google.com. Hostname-nya google.com. Oke, lalu klik add. Nah, dan server sudah selesai dikonfigurasi. Selanjutnya ke web server. Kita buka, masuk ke tab service, lalu pilih HTTP. Nah, pastikan di sini dalam keadaan on ya teman-teman, HTTP dan HTTPS-nya. Lalu ini kita bisa edit file index.html-nya, kita klik edit. Nah, bagian ini kita bisa isi. Untuk judulnya diganti menjadi akademi.sekolahan.id. Oke, kemudian untuk welcome to-nya kita ganti menjadi welcome to akademi.sekolahan.id. Setelah selesai, ini kita bisa klik save, lalu yes. Nah, konfigurasi web server selesai. Sekarang ini kita akan uji akses web. Kita akan lakukan dari salah satu PC, misalnya di sini PC 9. Nah, pastikan di sini sudah muncul IP-nya. Oke, saya belum, kita request IP DHCP dulu. Oke, successful. Nah, baru ini kita buka web browser. Dan kita ketikkan akademi.sekolahan.id, lalu klik go. Ini emang agak lama ya teman-teman, tunggu saja. Nah, oke, di sini sudah muncul. Dan ini kita bisa uji ping ke domain. Kita coba ping domain dari salah satu klien, misalnya dari VLAN 6. Oke, ini kita buka. Pastikan dia sudah mendapatkan IP. Oke, dia sudah mendapatkan IP. Lalu pergi ke command prompt. Dan ini kita ping www.akademi.sekolahan.id. Kita klik. Nah, oke, di sini hasilnya muncul TTL, artinya koneksi berhasil. Lanjut ke part yang ke-10, yaitu konfigurasi email server. Di part 10 ini kita akan mengonfigurasi email server, membuat 2 user email, mengatur email klien di PC 1 untuk user 1, mengatur email klien di PC 2 untuk user 2, menguji apakah kedua PC bisa saling mengirim email. Nah, catatan di instruction terdapat kesalahan password user 2 yang benar adalah 456, bukan 123. Nah, pertama ini kita akan buka email servernya, masuk ke tab service, lalu masuk ke email. Nah, pastikan semua status dalam keadaan on.
Nah, lalu untuk domain name-nya yang digunakan adalah akademisekolahan.id. Nah, ini kita akan membuat user emailnya. Kita akan buat 2 user. Yang pertama yaitu user 1, passwordnya 123, dan klik tanda plus. Dan user 2, passwordnya 456, klik tanda plus. Nah, oke, konfigurasi email server sudah selesai. Sekarang ini kita akan setup email client di PC untuk user 1. Contoh di sini yaitu yang digunakan adalah PC 8. Nah, pastikan di sini dia sudah mendapatkan IP address. Oke. Lalu ini kita masuk ke email. Ini isi konfigurasinya. Untuk username-nya yaitu user 1, email address-nya yaitu user 1 mail .academy.sekolahan.id, dan untuk incoming-nya yaitu mail.academy.sekolahan.id, outgoing-nya juga sama, mail.academy.sekolahan.id. Oke. Lalu untuk username-nya yaitu user 1, passwordnya 123, kita klik save. Nah, oke, PC 8 sekarang menjadi user 1. Nah, untuk user 2 yang digunakan di sini adalah PC 13. Nah, pastikan di sini dia sudah mendapatkan IP. Ini belum, kita ubah ke DHCP. Oke, di sini successful, sudah mendapatkan IP. Lalu pergi ke email. Untuk username-nya yaitu user 2, dan email address-nya yaitu user 2 mail.academy.sekolahan.id, dan incoming-nya mail.academy.sekolahan.id, outgoing-nya sama yaitu mail.academy.sekolahan.id, username-nya user 2, passwordnya 456, lalu klik save. Oke, ini kita bisa buka Compose. Kemudian untuk tool-nya yaitu user 1. Nah, oke, ini kita bisa bukan academy.sekolahan.id, subjeknya connect, kemudian isi pesannya halo, lalu klik send. Nah, di sini send menunjukkan yaitu sukses. Oke, ini kita akan cek email yang masuk. Itu user 1, ini kita buka PC 8, masuk ke desktop. Nah, oke, ini kita akan cek email masuk yang pada user 1, yang pada PC 8. Oke, ini kita setelah dibuka, klik yang receive. Nah, oke, di sini hasilnya dari user 2 sudah masuk. Subjeknya yaitu connect, isi pesannya yaitu halo. Dan dari user 1, ini kita bisa reply. Lalu untuk subjeknya yaitu misalnya halo juga. Oke, untuk mailnya ini hapus saja teman-teman. Oke, kemudian ini kita bisa klik send. Oke, status send sukses. Sekarang ini kita kembali ke PC 13 atau user 2 nya, masuk ke desktop, email. Oke, ini kita klik save. Nah, di sini hasilnya balasan sudah masuk. User 1 membalas dengan pesan halo juga. Lanjut ke part yang ke-11. Nah, pada bagian terakhir ini kita akan melakukan konfigurasi access list. Nah, instruksi tugasnya adalah mengonfigurasi access list di router 2. Nah, tujuannya itu untuk memblokir akses dari VLAN 2. Nah, VLAN 2 tidak boleh mengakses web server, email server, artinya klien di VLAN 2 tidak bisa membuka web server dan email server. Nah, oke, ini kita buka router 2-nya. Masuk ke CLI, masuk ke mode enable, lalu passwordnya SID, dan masuk ke mode konfigurasi. Nah, di instruksi kita diminta untuk menggunakan access list dengan ID 102. Nah, karena kita ingin memblokir maka digunakan perintah deny. Oke, ini kita bisa ketikkan access list 102 deny IP yaitu 192. Nah, ini tuh network dari VLAN 2 teman-teman, yaitu 192.168.2.0, kemudian wildcard masknya 0.0.0.255. Nah, kemudian ini kita akan blokir ke web server. Nah, IP dari web server yaitu 192.168.1.3. Oke, lalu jika sudah bisa enter.
Nah, sekarang ini kita akan blokir ke email server. Nah, IP dari email server yaitu 1.4. Oke, kita bisa enter saja. Nah, pemblokiran diterapkan pada jalur VLAN 1 melalui sub interface. Nah, oke, ini kita bisa masuk ke interface FA0/0.1, enter, lalu ini kita bisa terapkan access list yaitu IP access strip list. Maaf teman-teman, salah, IP access strip group 102 out, lalu enter. Nah, kemudian ini kita bisa exit. Setelah rule ini, kita tetap harus mengizinkan traffic lain. Oke, ini kita akan tambahkan rule access strip list 102 permit IP any seperti ini, lalu enter. Nah, oke, konfigurasi access list sudah selesai. Sekarang ini kita akan lakukan pengujian. Nah, contoh ini dari VLAN 3 yang tidak diblokir. Oke, ini kita bisa buka VC9, masuk ke desktop, buka command prompt. Ini kita bisa ping IP web server, ping 192.168.1.3. Kita tunggu. Nah, awal-awal itu pasti akan time out teman-teman, lalu selanjutnya itu TTL. Oke, lanjut, ini kita akan tes web browsernya. Masuk ke web browser. Nah, oke, ini kita bisa akses domainnya yaitu academy.sekolahan.id. Oke, lalu ini kita bisa klik go. Nah, di sini hasilnya bisa ya teman-teman. Kemudian ini kita akan lakukan pengujian pada VLAN 2 yang diblokir. Nah, contoh dari klien VLAN 2 itu misalnya smartphone 0. Ini kita masuk ke desktop, lalu buka command prompt. Ini kita ping itu 192.168.1.3, lalu enter. Nah, di sini tuh hasilnya DHU teman-teman, atau sudah diblokir. Oke, ini kita bisa tes web browsernya. Nah, oke, ini kita bisa ketikkan academy.sekolahan.id, lalu klik go. Nah, di sini itu hasil akan requesting out ya teman-teman, memang akan lama karena itu aksesnya diblokir. Nah, oke teman-teman, di sini itu sudah requesting out ya, access list bekerja dengan benar. Nah, saat dicek progresnya di sini tuh masih 93%. Oke, ini kita bisa cek result. Nah, teman-teman, beberapa item di sini tidak tercentang karena kesalahan pada tasnya. Nah, di DNS record itu tertulis akademisekolahan.com, sedangkan konfigurasi memakai akademisekolahan ID. Walaupun diganti, tetapi tidak tercentang. Ini memang kesalahan dari tax. Nah, oke teman-teman, di sini untuk konfigurasi Superlab 3 setelah selesai sepenuhnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.